Assalamualaikum, balik lagi bareng Newbie Gadget. Di video kali ini saya kembali akan ngebahas sebuah perangkat tablet dari Samsung. Ini dia Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi. Ya, ini adalah versi Wi-Fi only dari Galaxy Tab A7 yang ada sekarang. Dengan memangkas fitur LTE-nya, tablet ini bisa dibeli dengan harga yang lebih murah. Plus versi Wi-Fi-nya ini juga punya internal storage lebih besar di 64 GB. Ya, lebih besar dari Galaxy Tab A7 biasa yang hanya dikasih storage 32 GB. Tablet dengan layar berukuran 10,4 inch ini kelihatan jauh lebih premium dari Galaxy Tab A7 versi Lite. Dikarenakan body metalnya. Nggak bener-bener full metal sih, karena masih ada bagian plastiknya, yang mungkin disengaja biar nggak menghalangi penangkapan sinyal Wi-Fi. Oke, desainnya ini kelihatan asik, berasa tipis, dan beratnya juga masih cukup selaras dengan kapasitas baterai 7040 mAh-nya. Layarnya ini menggunakan panel TFT dengan resolusi 2000x1200 pixel. Setara panel IPS kayaknya, karena sudut pandang layarnya tetap kelihatan luas. Kalau untuk spek kameranya, 8 megapiksel di bagian belakang dan 5 megapiksel untuk kamera depannya. Ya, ini udah cukup bagus lah, sekedar buat foto-foto atau dokumentasi ringan. Meskipun kemungkinan kamera depannya akan lebih sering dipakai buat keperluan video call. Melihat dari posisi logo Samsung di bagian belakang dan peletakan kamera depannya, udah bisa ditebak kalau tablet ini memang diperuntukkan untuk pemakaian secara horizontal atau landscape. Meskipun sebenarnya sih nggak jadi masalah mau dipakai dalam posisi apapun, karena orientasi layarnya juga otomatis akan mengikuti. Nah, biasanya kan tablet ini lebih sering dipakai sebagai perangkat multimedia. Di Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi ini semua udah lengkap. Antara lain ada stereo speaker dengan 4 buah lubang speaker di setiap sisinya. Masih tersedia jack audio 3,5 mm yang penempatannya cukup unik. Terus secara software juga udah ngedukung fitur Dolby Atmos. Sebagai tablet yang hanya mengandalkan Wi-Fi sebagai jalur koneksi utama, kalau udah terhubung ke Wi-Fi router yang support dual band atau Wi-Fi 5, tablet ini bisa ngasih link speed sampai dengan 433 Mbps. Yang berarti tablet ini pasti bisa memanfaatkan kemampuan internet dari Wi-Fi router semaksimal mungkin. Untuk internal storage, kapasitas 64 GB-nya ini memiliki sisa sekitar 47 GB setelah keluar dari box dan update aplikasi. Karena ini adalah versi Wi-Fi only, jadi nggak ada slot SIM dan hanya ada slot microSD yang bisa menampung maksimum sampai dengan 1 TB. Oh ya, tablet ini nggak punya fingerprint scanner, so opsi security yang bisa diterapkan hanya bisa menggunakan fitur Face Unlock. Dari user interface, Samsung nggak punya UI khusus untuk tablet, jadi tetap pakai One UI Core versi 3.1 berbasis Android 11. Nah, pemilihan One UI Core ini bukan tanpa alasan. Itu dikarenakan kapasitas RAM-nya yang terbatas di 3 GB dan pakai SoC Snapdragon 662. Yang mana SoC ini udah masuk kategori SoC entry level di kalangan pengguna smartphone. Skor Antutu benchmark versi 8-nya dapat segini. Dan ya, saya nggak bisa kasih skor Antutu versi 9 karena di bagian GPU testnya selalu gagal. Dengan performa segini sih saya nggak akan bilang pemakaian sehari-hari tablet ini bakalan super lancar dan cepet. Meskipun hanya dikasih RAM 3 GB, tablet ini tuh masih bisa dipakai multitasking dengan 4-6 aplikasi jalan bersamaan tanpa perlu reloading. Tapi ya itu nggak bisa buru-buru. Oke, dari segi performa mungkin nggak bisa dijadiin poin plus. Tapi hadirnya integrasi penuh dengan Google Service dan dukungan Wi-Fi L1 buat nonton di Netflix jadi alasan utama kenapa saya akan lebih memilih tablet ini. Ya, di video review Huawei MatePad 10.4 banyak yang nanyain, mana yang lebih baik di antara keduanya. Menurut saya tablet keluaran Huawei memang unggul dari segi spek, performanya juga jauh lebih kenceng, tapi buat saya pribadi sih yang udah terlalu dalam masuk ke ekosistem Google, dan ada beberapa aplikasi yang saya butuhkan nggak bisa jalan di OS-nya Huawei, ya Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi ini udah jadi pilihan yang paling tepat. Oh ya, tablet ini juga memiliki fitur Kids Mode, meskipun lokasinya sedikit tersembunyi dan toggle-nya harus ditambahkan secara manual terlebih dahulu. Nah, beberapa catatan yang mungkin teman-teman perlu ketahui, Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi ini tidak memiliki mode desktop, dan belum mendukung S Pen, Active Pen, atau semacamnya. Tapi kalau sekedar mau pakai stylus generik yang banyak dijual di toko aksesoris, ya bisa aja kok.
Terus ngecas tablet ini dengan charger bawaan 7,8 watt yang dikasih Samsung pun nggak bisa buru-buru. Karena butuh waktu sangat lama, sekitar 4 jaman untuk pengisian dari 10% sampai penuh. Ya, ngecas sambil ditinggal tidur lah berarti. Tapi kalau mau lebih optimal, bisa cobain charger 15 wattnya Samsung yang dijual terpisah, supaya kecepatan chargingnya bisa lebih maksimal lagi. Nah, dengan charger 15 wattnya ini, waktu ngecas bisa dipersingkat menjadi 2 jam 16 menit. Oke, kalau beberapa poin terakhir yang saya sebutkan nggak jadi masalah, Samsung Galaxy Tab A7 Wi-Fi ini menurut saya adalah tablet yang cukup komplit. Boot quality-nya solid, multimedia friendly, dan udah cocok sih sebagai perangkat pendamping buat aktivitas belajar atau buat dijadiin perangkat hiburan utama keluarga di rumah. So, gimana dengan video review kali ini? Komen di kolom komentar ya. Seperti biasa, kalau suka silahkan like, share juga ke teman-teman lainnya, dan kalau belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya. Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum.